Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Demikianlah ucapan mereka yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari tangan wanita. Mari kita bersedia dan yang dihimpunkannya dari segala daerah, dari timur serta barat, dari utara dan selatan. Mari kita pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, para suster brother, Bapak Ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga berkat dan rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Setiap orang memiliki
kisah hidup atau yang disebut dengan sejarah. Gereja juga memiliki sejarah. Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau, sejarah yang hari ini kita peringati atau kita rayakan saat berulang tahun yang ke-60, kita ingin bersyukur. Kita bersyukur Allah mengutus imam-imamnya di tempat ini. Dari data yang saya peroleh, ada 19 pastor yang sudah berkarya di tempat ini. Dan yang paling istimewa adalah Romo Freddy, sudah 25 tahun di tempat ini. Pesta emas. Pesta perak. Pesta perak. Mudah-mudahan pesta emas ya. Kita bersyukur bahwa banyak umat juga ikut terlibat aktif di dalam melayani gereja. Para katekis, juga Dewan Pastoral Paroki, para pengurus setasi, para pengurus lingkungan, prodiakon, misdina, OMK, WKRI, dan juga tentu perintis atau sesepuh kita. Seluruh umat beriman dengan caranya masing-masing, saya yakin dan pasti mampu dan bisa dan telah memberikan pelayanan kepada gereja. Gereja kita sekarang ini ada 568 KK dengan jumlah jiwa 1.760, 866 laki-laki dan 894 perempuan. Ini merupakan suatu kegembiraan dan syukur kita yang kita ungkapkan pada pagi hari ini. Melalui bacaan Injil kita diajak Petrus untuk setia mengikuti Kristus. Yesus bersabda, Petrus mengajak kita semua, sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari kita jejak resapkan sabda Tuhan ini, agar terwujudlah kita yang semakin bersehati dan berdoa, keluarga yang semakin bersehati dan berdoa, dan paroki kita yang semakin bersehati dan berdoa, seperti tema ulang tahun paroki kita pada saat ini. Marilah kita hening sejenak, menyesali segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan perayaan syukur yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam Yesus Kristus Putra-Mu Engkau telah menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Kami bersyukur atas segala rahmat, berkat, penyertaan dan bimbingan kepada umat-Mu di paroki penyelenggara ilahi Lubuk Linggau ini. Semoga Engkau tetap memelihara umat-Mu, terlebih agar kami semakin menghayati keluarga kami yang semakin bersehati dan berdoa.
Dan berkatilah seluruh perjalanan kami dalam suka maupun duka, sehingga nama mulia yang dimuliakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk mengkuduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan.
hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema hari ulang tahun paroki kita adalah keluarga yang bersehati dan berdoa. Tema ini tentu sangat selaras dengan tema tahun 2024 dari Keuskupan Gereja Keluarga sebagai Ecclesia Domestika. Menjadi refleksi bagi keluarga-keluarga kita. Apakah sebagai keluarga sudah pernah berdoa bersama di tengah keluarga? Sudah atau sudah? Sudah, ya, jawabannya sudah. Kalau sudah, apakah setiap hari keluarga Anda itu berdoa bersama? Apakah setiap hari? Mungkin ada yang sudah, puji Tuhan.
Apakah seminggu sekali? Apakah sebulan sekali? Keterlaluan kalau sebulan sekali. Atau apakah satu semester sekali? Atau bahkan mungkin setahun sekali. Ada doa keluarga bersama di tengah-tengah keluarga. Mari kita bertanya dalam keluarga kita masing-masing. Lalu bagaimana suasana doa keluarga? Ketika ada doa keluarga, apakah merasa hening, merasa nyaman, merasa bahagia, sungguh-sungguh serius, atau malah sebaliknya, ketika doa di tengah-tengah keluarga gelisah, tergesa-gesa, atau bosan, atau bahkan ingin cepat selesai, atau bahkan ketika ada yang lupa, itu segan untuk mengajaknya. Lalu juga siapa yang memimpin ketika doa keluarga? Apakah bapaknya, ibunya, atau anak-anaknya? Ini pertanyaan refleksi yang pertama. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah, apakah sebagai orang tua sudah berhasil memberikan teladan yang baik kepada generasi muda akan pentingnya berdoa, akan pentingnya mencintai Ekaristi, akan pentingnya merayakan dan mencintai sakramen-sakramen, sakramen Krisma, sakramen Toba. Jangan-jangan sudah harusnya Krisma, mungkin ada 1-2 yang belum Krisma. Atau sebaliknya, sebagai orang tua malah memberi teladan tidak baik bagi anak-anaknya. Bisa juga demikian. Misalnya yang ke gereja hanya ibunya saja, atau yang ke gereja hanya bapaknya saja, atau yang ke gereja orang tuanya saja, atau yang ke gereja anak-anaknya saja. Jadi kadang-kadang atau bahkan mungkin tidak kompak. Maka kita bangga dan bersyukur bahwa ada banyak keluarga-keluarga, baik orang tua atau anak-anaknya, hadir, rajin, tekun untuk merayakan Ekaristi dan juga merayakan doa bersama di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua lahir dari keluarga. Dan di tengah keluarga kita belajar tentang kehidupan. Kita bisa berdoa, bersikap dengan baik, berkata-kata baik, belajar dari orang tua kita, belajar dari keluarga kita masing-masing. Maka kita perlu menyadari kembali akan tugas dan panggilan keluarga sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Keluarga adalah keluarga kehidupan Kristen yang pertama. Sekolah iman, sekolah cinta kasih, dan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes nomor 52.
Keluarga menjadi tempat utama dilaksanakannya tugas imamat yang diterima melalui rahmat sakramen pembaptisan, yaitu imamat Bapak Ibu anak-anak. Semoga anggota keluarga atas cara yang paling indah keluarga menyambut sakramen-sakramen dan berdoa dan bersyukur dengan memberi kesaksian hidup yang baik, kesaksian hidup yang suci dan mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam keluarga orang belajar tabah. Di dalam keluarga orang belajar gembira dalam pekerjaan, belajar mengasihi saudara-saudari sekandung, belajar mengampuni tanpa batas. Dalam bacaan yang pertama, Yosua menjelang wafatnya berpesan kepada semua suku Israel, tentu juga kepada kita semua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Suatu sabda yang luar biasa yang dapat kita cecap, yang dapat kita wujudkan di tengah-tengah keluarga. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Dan juga dalam bacaan Injil, Petrus mengajak kita semua supaya kita setia dan beriman kepada Kristus. Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga keluarga kita semakin bersehati dan berdoa. Maka saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama tema hari ulang tahun paroki kita. Keluargaku semakin bersehati dan berdoa. Lalu selanjutnya siap laksanakan. Ya. Mari kita bersama-sama. Keluargaku semakin bersehati dan berdoa. Siap laksanakan. Sekali lagi, keluargaku semakin bersehati dan berdoa. Siap laksanakan. Keluargaku semakin bersehati. Loh, kok romonya saja nih. Bersama-sama, selagi 1, 2, 3. Keluargaku semakin bersehati dan berdoa. Siap laksanakan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, marilah kini kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dirangkai Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, dan Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup.
Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus putranya demi keselamatan kita. Bapa, semoga gedung gereja yang berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini menjadi sumber mata air kasih-Mu. Semoga Engkau menumbuhkan dalam diri kami sikap toleransi dan persaudaraan antar umat-Mu. Giatkanlah kami dalam bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik demi mewujudkan damai-Mu di dunia ini. Kami mohon. Bapa, walaupun gereja kami telah berusia 60 tahun, tetapi umat-Mu tetap berjiwa muda. Banyak kaum muda datang ke gereja ini karena adanya kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Semangatilah anak, remaja, dan orang muda agar selalu berkarya dan terus berjiwa dinamis. Dan semoga kami umat-Mu di gereja ini menjadi teman akrab kaum muda siapapun mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, perjalanan kehidupan di gereja kami sampai dengan saat ini tidak luput dari karya-karya kasih para lanjut usia dan keluarga-keluarga muda di gereja ini. Mereka menjadi kasih rahmat Allah yang turun-temurun bagi gereja ini. Semoga gereja kami ini selalu menjadi rumah yang ramah bagi kakek nenek dan para lanjut usia, serta keluarga muda, sehingga saling memperdayakan umat di dalam hidup menggereja dan masyarakat berdasarkan cinta kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berbagai komunitas tumbuh dan berkembang di gereja kami, dari komunitas anak-anak sampai komunitas untuk orang tua, baik yang kiprah di sekitar liturgi sampai yang terlibat dalam masalah sosial kemasyarakatan. Bimbinglah setiap komunitas kami untuk saling mendukung, sehingga kegiatan yang dilakukan mampu melayani kebutuhan setiap umat dan dirasakan maknanya oleh segala lapisan umat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang Maha Kasih, setiap saat dari pagi sampai malam, gereja ini selalu terbuka bagi semua. Siapa saja yang ingin bertemu denganmu, atau sekedar istirahat dari kepenatan memanggul salib hidupnya. Biarkanlah gereja ini selalu terbuka bagi kami dan siapa saja dan dalam keadaan apapun, sehingga rasa nyaman dan tentram selalu menghinggapi kami dan setiap orang yang ingin bertemu denganmu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi para imammu yang pernah berkarya di paroki penyelenggaraan ilahi yang telah Engkau panggil, bagi anggota keluarga serta umat paroki kami yang telah Engkau panggil, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud permohonan kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami unjukkan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, apa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang menyebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Luther kami Yohanes Harun dan Alfred Sudarso serta Sephora Pariwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan Allah di Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Amin.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Itu Jason. Ini yang gimana pulang? Ayo. Tunggu sini aja. Tunggu sini ya. Ya. Katanya tunggu sini. Anak-anak nanti ya, anak-anak tunggu di sebelah sana.
Doa keluarga. Keluarga Kristiani sebagai gereja rumah tangga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan rahasia agung karya keselamatan-Mu kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamatан-Mu ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih, sehingga keluarga kami semakin sehati dan berdoa, sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Minggu 25 Agustus 2024. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi minggu depan. Sabtu 31 Agustus 2024, misa pukul 19. Kor WKRI. Organis Patricius Gultom. Lektor Ibu Kristina Wijayanti. Pemasmur Bapak IG Sena Suharli. Misdina Nathaniel Yu dan Eustakia Triwidyastuti. Tata laksana lingkungan Santo Petrus. Penghias altar lingkungan Santo Andreas. Minggu 1 September 2024 pukul 7. Kor lingkungan Santo Andreas. Organis Bapak Boy Andrianus. Lektor Ibu Angela Censiati. Pemasmur Ibu Maria Ponije.
Miss Dinar, Felicius Simarmata, dan Nathanael. Tata laksana lingkungan Santa Maria. 2. Misa harian. Jadwal seperti biasa. 3. Kolekte minggu lalu. Kolekte keuskupan berjumlah Rp6.169.600. Dana solidaritas berjumlah Rp4.379.000. 4. Pemasukan uang parkir minggu lalu berjumlah Rp441.500. 5. Baptisan bayi hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 18. Bagi orang tua yang akan membaptiskan bayinya, harap mendaftarkan melalui sekretariat paroki dengan membawa salinan surat kawin gereja dan surat pengantar ketua lingkungan. Orang tua dan wali baptis wajib mengikuti pembekalan yang dilaksanakan Kamis 29 Agustus 2024 pukul 16 di gereja. 6. Pembekalan Bulan Kitab Suci Nasional 2024 akan dilaksanakan hari Rabu 28 Agustus 2024 pukul 19.30 di Balai Pastoran. Mohon kehadiran prodiakon dan ketua lingkungan. Demikian pengumuman dan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada Romo Freddy yang hadir di tengah-tengah kita, yang penuh semangat dan sukacita. Terima kasih kepada Romo Ansel dan juga rombongannya, DPP dari Curup, dan juga DPP dari Tugu Mulyo. Terima kasih kepada petugas liturgi kelompok KUR paroki. Terima kasih juga kepada lektor, pemazmur, prodiakon, adik-adik kita Miss Dinar, dan juga terima kasih seluruh umat, istimewanya dari stasi-stasi juga ikut hadir dalam perayaan syukur ulang tahun paroki penyelenggaraan ilahi yang ke-60. Dan tentu setelah acara perayaan Ekaristi ini, kita akan merayakan kebersamaan kita selanjutnya. Karena itu malah kita siapkan hati dan diri kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini Pranekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Allah
Untuk umat tetap duduk di tempat, yang tidak duduk tidak mendapatkan konsumsi. Sekali lagi, umat tetap duduk di tempat karena seksi konsumsi akan berbagi snack. Mohon untuk tetap di tempat. Bagi yang tidak duduk tidak akan mendapatkan konsumsi. Seksi perlengkapan mohon membereskan altar. Seksi perlengkapan fraksi dan tim mohon membereskan altar untuk kegiatan yang berikutnya.